Megawati Soekarnoputri lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya yang bukan hanya semata-mata politisi atau pemimpin partai yang hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek dan hanya memikirkan kepentingan diri, keluarga, dan partainya saja. Megawati tak sekerdil itu. Megawati justru tampil sebagai negarawan yang berpikir untuk kepentingan jangka panjang yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Kenegarawan Bu Mega terlihat sejak lama. Misalnya terlihat saat beliau memutuskan untuk menjagokan Jokowi di Pilpres 2014. Padahal Bu Mega saat itu bisa saja mencalonkan dirinya sendiri. Juga saat Bu Mega memutuskan memajukan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Padahal beliau bisa saja mencalonkan putrinya sendiri. Dan bukan hanya itu. Megawati memberi instruksi pada seluruh pengurus dan kader PDIP untuk tetap mengawal Jokowi hingga paripurna. Instruksi Bu Mega ini menunjukkan kematangan karakter beliau dalam menyikapi terpilihnya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Tentu saja langkah Gibran yang saat ini masih tercatat sebagai kader PDIP tidaklah etis, bahkan menyakitkan. Namun, sesakit apapun, Megawati tetap memberi instruksi pada seluruh pengurus dan anggota PDIP untuk tetap kawal Jokowi hingga paripurna. Megawati tegas meminta PDIP tetap mengawal Jokowi sampai akhir masa jabatan, meskipun hubungan antara Bu Mega dengan Jokowi saat ini renggang. Disinyalir salah satu penyebabnya karena Megawati menolak keinginan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Tapi sinyalemen ini dibantah keras oleh Mbak Puan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah dengan tegas isu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo renggang karena PDIP menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Menurut Puan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Memang harus diakui, kita tahu suasana batin kalangan PDI Perjuangan yang merasa disakiti dan dikhianati oleh Jokowi, kader terbaiknya yang menjadi Presiden RI ke-7. Kekecewaan dan kemarahan spontan itu dapat dimaklumi. Tetapi jika kemarahan itu dibiarkan liar, maka akan sangat merugikan bangsa dan negara. Khususnya merugikan PDI Perjuangan sendiri bersama capresnya Ganjar Pranowo. Untungnya, sebagaimana diungkapkan Adian Napitupulu, seorang kader PDI Perjuangan yang paling militan saat ini, bahwa dia serta kader dan simpatisan lainnya mendapat perintah dari Megawati Soekarnoputri selaku petugas partai yang menjabat ketua umum. Suatu perintah yang sangat tegas. Sesakit apapun harus tetap kawal Jokowi hingga paripurna. Jokowi adalah anak ideologis Bung Karno, ideologi yang diusung PDIP. Dia salah seorang kader terbaik PDI Perjuangan yang saat ini gemilang menjalankan tugas sebagai Presiden RI ke-7. Approval rate-nya di akhir periode kedua masih sangat tinggi, di kisaran 70-80%. Namun sayang, belakangan tampaknya dia tergoda oleh candu kekuasaan, terpengaruh orang-orang di sekitarnya yang mabuk kekuasaan. Orang-orang sekitar Jokowi yang dimaksud adalah orang-orang, di antaranya ada menteri, yang merasa paling berjasa dan paling dekat dengan Jokowi, dan sangat sulit mengakui dan menghargai kebesaran peranan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Mereka ingin mempertahankan dan menikmati kekuasaan bersama Jokowi, dengan atau tanpa PDI Perjuangan. Ini bisa kita lihat dari beberapa hal, mulai dari adanya keinginan menunda pemilu untuk memperlama jabatan Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan keinginan Presiden 3 periode. Namun, keduanya ditolak tegas Megawati dan PDI Perjuangan karena tidak sesuai konstitusi dan semangat reformasi. Ini yang barangkali membuat mereka semakin benci dan ingin menyingkirkan atau menjauhkan Megawati dan PDIP dari Jokowi. Dan bukan hanya itu, fakta bahwa Gibran menjadi cawapresnya Prabowo tampak paling mengiris-iris hati para kader dan simpatisan militan PDIP. Mereka merasakannya sebagai pengkhianatan Jokowi dan keluarganya
kepada PDI Perjuangan yang membesarkannya, yang menjadikannya berharga. Megawati tentu sudah membaca gelagat orang-orang ini sejak lama. Dan tak mustahil, beliau juga sudah merasakan gelagat Jokowi yang terbuai puja-puji hingga terjebak candu kekuasaan. Hingga Jokowi bisa bersikap tega kepada partai yang telah membesarkannya. Duh. Ampun Gusti, kok Jokowi bisa setega itu ya? Demikian kira-kira jeritan batin para kader PDIP. Megawati tampaknya sudah mengantisipasinya. Hal ini antara lain terlihat dari percepatan pengumuman Mahfud sebagai cawapres tanpa telunjuk Jokowi dan pendaftaran capres Ganjar dan cawapres Mahfud ke KPU. Langkah ini di luar kebiasaan Megawati selama ini yang cenderung ambil keputusan saat injury time. Tentu saja Megawati menyadari bahwa banyak kader partainya yang terluka dengan sikap Jokowi dan keluarganya. Tapi yang terpenting adalah mengelola luka tersebut. Jika pasukan PDI Perjuangan bersama P3, Hanura, dan Perindo, serta TPN Ganjar dan para relawannya memiliki idealisme, loyalitas, dan militansi terhadap pemimpinnya, dalam konteks ini terutama kepada jagoannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maka kemenangan akhirnya justru akan berada di genggaman Ganjar Mahfud MD. Hal itu sangat tergantung pada bagaimana cara mereka menyikapi dan mengelola luka pengkhianatan yang mereka alami. Jika mereka kebakaran jenggot hingga gaduh dan membalas menghujat secara overdosis, seperti menyebut Gibran anak ingusan, kemungkinannya justru kekalahan akan mereka alami. Sebaliknya, jika mereka berkepala dingin dan fokus berjuang memenangkan Ganjar Mahfud dengan atau tanpa Jokowi, maka jalan kemenangan akan berada di pihak Ganjar dan Mahfud. Jadi, kata kuncinya adalah perintah Megawati. Sesakit apapun, tetap kawal Jokowi hingga paripurna. Tabik Ibu Mega, Ibu Negarawan Indonesia. Salam hormat dari seluruh anak bangsa.